Oke, baik, kita akan pergi kepada pembelajaran yang seterusnya, yang mana pembelajarannya adalah bagaimana untuk bagaimana untuk memasang komponen yang kita telah buat tadi dalam latihan FIG 18.4 ini, untuk memasang dan menggabungkan keseluruhan part lah. So kita ada 6 part, kita ada 6 komponen dan kita akan gabungkan dia dalam satu komponen lah. Oke, so untuk pemasangan kita akan gunakan assembly punya template lah. Oke, standard MM dalam assembly lah. So kita akan create. So untuk kerja ini kita ada part yang ini tadi nih yang telah kita buat sebelum ini, kecuali part yang standard yang mana part 5 dan part 6 itu adalah part standard, jadi itu tidak perlu lukis balik, kita hanya ambil dalam library lah. So selepas ini saya akan tunjuk. So sebelum itu kita akan keluarkan dulu setiap komponen ini lah. Oke, so kita akan keluarkan komponen ini adalah part pertama. Oke, part pertama, dan untuk setiap kali kita mengeluarkan komponen yang pertama kita kena lock terus ya, kita kena grounded. Apa tujuan dia? Tujuan dia adalah untuk supaya benda ini ataupun objek yang pertama ini adalah fix lah, tidak akan bergerak. Part yang kedua dan seterusnya yang akan boleh berubah, yang boleh pusing lah. So part yang pertama dia fix. Oke, ini part pertama lah. Selalunya part pertama itu yang akan fix, dia tidak akan bergerak. Tapi itu depend dengan kita punya komponen lah juga. So kita akan keluarkan part yang kedua, yaitu part kedua adalah plug. Oke, ini plug. So kita letak dulu di tepi, kita akan keluarkan semua part dulu. Part yang kedua, dan part yang ketiga adalah bab body cover yang inilah. Oke, seterusnya part yang keempat gland. Oke, yang ini. So ini kita ada 6 part sudah. So dua part yang selebihnya adalah kita akan keluarkan daripada standard part. So macam mana untuk keluarkan standard part? Nah, di sini adalah standard part. Di dalam ruangan sini yang pertama adalah place nih kan. Di bagian bawah ini place from content center, maksud dia punya library lah. Dalam internet ini dia sudah sediakan library lah bagi komponen-komponen yang standard. Oke, baik. So bagaimana untuk kita memasang? So kaidah pemasangan adalah bergantung macam mana untuk kita paham dan macam mana kefungsian produk inilah. Oke, ataupun dia punya part ini. So biasanya setiap lubang-lubang adalah sama. So apa yang saya buat untuk memasang ini, saya selalunya akan pusing dulu, rotate dulu bagian yang lebih kurang lah dia punya kedudukan. Oke, lepas itu kita akan untuk memasang kita akan gunakan constraint lah, klik sini dan klik lubang sini. So kita apply, dia sepertinya dia berada di sini. Oke, so seterusnya constraint yang kedua adalah constraint pada mat, tapi kita pakai lubang, axis lubang dan axis lubang. So kita apply dan dia sudah sepatutnya dalam orientasi yang betul lah. So seterusnya kita akan constraint seterusnya bagian dia punya permukaan di sini dengan permukaan atas ini. Oke, dia akan melekat sudah nih. Tetapi dia ini ada gap ini kita bagi gap 2 mm. Kalau mau tengok ke dalam sebenar, ini gap dia. So ini ada gap kita akan bagi gap sedikit lah. Oke. Seterusnya yang ini sudah oke, betul. Jadi part yang seterusnya kita mau buat adalah yang ini masuk di dalam sini. Jadi kita rotate dulu bagian yang lebih kurang lah dia punya bentuk bila masuk ke sini. Oke, constraint, ambil tengah ini dan masukkan di bagian tengah sini. Oke, kita apply. So ini masih bergerak, biarkan dia dalam keadaan masih bergerak begini. Nanti kita akan tentukan dia punya kedudukan nanti. So seterusnya part yang ini. So ini gland akan berada di atas inilah. Jadi macam mana kedudukan dia, ini kena pusing. Rotate, pusing dulu. Oke, dan ini constraint. Ini masuk di sini. Oke, sama juga kedudukan dia, kaidah dia. Kita akan constraint lubang ke lubang. Lubang sini, lubang sini. So dia sudah sepatutnya beginilah. Ini pun benda yang sama, kita akan bagi gap. Kita akan bagi gap sini, ini dan sini, permukaan sini. Kita bagi gap 2 mm lah, biasanya 2 mm. So kedudukan dia adalah begini sudah. Ini selesai sudah nih. Selesai sudah untuk bagian sini lah komponennya ini. Tinggal lagi kita mau pasang standard part ya. Standard part di part 5 dan part 6. Oke, ada komponen lain dengan gasket dengan gland buff, tapi yang itu kita tidak keluarkan di sini lah sebab kita tidak ada detail rujukannya. Oke, so untuk mengeluarkan standard part kita ambil di sini. So part yang pertama yang kita akan keluarkan adalah dia punya start lah. Kita akan cari start, mana start nih, komponen start. Oke, kita akan cari dalam ISO, tidak, kita akan cari dalam sini. Revit ada karbol.
Oh, ada banyak ball. Oke, so ini ada ball, dia punya komponen lah. So kita cari dalam ISO screw start. Adakah start? Socket help. Oke, tidak, ISO tidak. Jadi kita cari tempat lain. So memang begini cara untuk mencari. Tidak semua komponen itu ada dalam dia punya standar lah. Oke, ini dalam DIN lah. Kita cari JIS punya standard. Oke, JIS punya standard. Kita ambil ini metrik. Oke, so macam mana untuk mengeluarkan start ini? Ada dua start, di bagian atas dan bagian bawah sini start. Jadi untuk yang ini auto drop kita pakai auto drop. Auto drop ini dia akan pilih ataupun dia akan kira secara otomatis. Oke, dia akan kira secara otomatis. Bagian ini ada dua lubang yang sama dia punya bentuk, jadi dia akan auto drop lah. So yang ini size dia memang kita akan ubah sedikit. Kita akan ubah dia change size. Oke, yang M10 ini betul sudah sebab dia akan baca daripada thread yang bagian dalam sini. So dia akan baca thread yang kita punya di dalam sini lah. So M10 ini betul sudah. Cuma tinggal dia punya panjang saja. Panjang dia adalah kita ambil 40 kah? Kita ambil 40. Try tengok. Terlalu panjang kita pilih ambil 30 lah. Oke, 30 cukup. Kita try replace all kalau boleh lah, kalau percaya. Kalau tidak kita akan ubah satu-satu. Oke, tidak apa. Yang ini kita ubah juga. Dia punya panjang. Change size dia adalah 30. Saya ambil 30 kali. Oke, tekan apply. Oke, run oke. So start yang pertama yaitu start kabel start sudah selesai lah. Ini sudah kita ambil daripada library. Jadi pergi start yang kedua sama juga kaidah dia. Pergi ambil ini, tekan oke. Kita tekan cari yang di bagian dalam sini ya, di dalam lubang sini. Nah, dia ambil lubang sini. Oke, dia akan auto drop. Nah, macam mana mau tahu auto drop? Nah, tengok bagian merah, merah dan merah. Jadi dia ada lubang ini. Nah, insert multiple. Maksudnya dia yang sama, bentuk yang sama. Dia akan kira terus. Oke, next. So dia punya size sebetulnya kita boleh ubah tadi, tapi tidak apa. Kita try ubah, kita try balik. Oke. Oke, kita kasih panjang sedikit. Jadi dia beginilah. Jadi saya menggunakan panjang yang secara manual. Oke. Lepas itu siap. Jadi ini dia punya bentuk. Dia punya bentuk lah. Nah, ini dia sudah fix, sudah betul sudah. Jadi macam mana untuk kita mau tengok bagian dalam? So untuk melihat bagian dalam kita akan biasanya menggunakan view, quarter section view. So ambil ini dan ambil section yang ini pertama dan section yang kedua adalah ini. Kita ambil ini. Ambil pertama dan ambil yang kedua. So kita akan nampak dia akan potong separuh ini third quarter section view. Oke, so kita akan nampak komponen kita yang ini tidak betul dia punya kedudukan. So dia beginilah. Oke, gap dia ada gap. So beginilah bentuk di dalam kita. Jadi start yang tadi tuh, nah ini dia masuk beginilah. Oke, so biarkan dalam keadaan begini. So apa yang kita buat ini, kita ini dulu delete section dulu sebab kita mau pasang dia punya screw. Nah, tetapi sebelum screw kita akan pasang washer. Nah, kita akan pasang washer dulu setiap komponen. So washer pun sama juga. Kita akan ambil di library. Mana library? Pergi di sini, kita pergi dalam washer. Oke, plain washer saja. Ataupun kita pergi cari standard lain, ISO kah? Oke, ini ISO. Pilih saja. Ini pun auto drop juga. Kita pakai auto drop lah. Ada 4 biji unit. Oke, tetapi dia macam nampak terlalu besar. Ini kita ubah lagi balik. Kita pakai yang kecil sedikit. Laju kosong. Pakai yang ini. Alright, ini betul. So ada 4 biji. So selepas itu sama juga benda yang sama di atas. Auto drop sebab dia washer juga. Kita perlu washer lah. So seterusnya kita mau pakai pasang nut. Oke, nut. Dia punya nut adalah jenis nut yang hexagon nut. Kita pakai ISO inilah. Oke. Ini pun auto drop juga. Dia sama auto drop lah. Ini chain size. Kita size 12, ini betul sudah 12. Apply. Oke, so kita ini pun sama. Kita
subscribe komponen lain yang oke. Dia berbeza-beza lah, tapi cara kaidah untuk ambil lah kurang begini lah. So untuk standard part tidak ada masalah sih yang ini lah, sama ada betul atau tidak betul kita kasih keluarkan saja dia punya nih. Oke, dia punya komponen begini lah. So untuk part ini sudah selesai, jadi kita mau tengok balik kedudukan sebenar di sini. Dan sebelum itu saya mau dia kedudukan ini tidak boleh dia dalam kedudukan yang betul lah. So saya pakai angle sini dengan angle sini. So angle ini saya ambil 45 degree supaya bentuknya cantik lah. So saya buat sekrat di bagian tengah dulu untuk menunjukkan bagian di bagian tengah. Oke, saya ambil plan di sini dan plan yang kedua di sini. Oke, next dulu dan plan kedua yang ini. So kedudukan dia ini bentuknya. So ini pun masih boleh berubah lah. So begini bentuknya. Cara untuk pasang lah dalam kedudukan pemasangan. So setiap komponen dia berbeda dia punya warna lah. Oke, begini dia punya pemasangan. So sekian untuk video kali ini. Video ini adalah khusus bagi bagaimana untuk memasang lah komponen dengan menggunakan command yang standar. Kita pakai constraint. Dalam sini banyaklah dia punya function. Kita ada matte, kita ada angle, kita ada tangent, kita ada insert, dan kita ada symmetry. Tapi yang banyak digunakan adalah dalam matte punya function lah, matte dan angle. So setiap constraint dia tidak sama dia punya fungsi lah. Jadi kadang kita banyak gunakan di matte, kadang kita banyak gunakan di insert. Oke, so untuk latihan kali ini sudah selesai untuk pemasangan lah. So ini memang simple. So nampak sudah terpasang lah. Dengan pembelajaran hari ini lebih kepada cara untuk mengeluarkan komponen dan memasang, dan kedua adalah menggunakan constraint, bagaimana untuk memasang dengan menggunakan constraint, dan ketiga adalah mengeluarkan standard part yang berada di library yang telah disediakan, bagaimana untuk kita keluarkan dia. So itu adalah pembelajaran hari ini, dan pembelajaran seterusnya kita akan belajar bagaimana untuk mengeluarkan 3D drawing ini dalam bentuk lukisan. Oke, so jumpa di next video.